Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP. Ada apa saja di dalam RPP? Yang pertama, langsung saja ke identitas, yaitu mengenai sekolah, kemudian ada kelas, mata pelajaran, tema, subtema, dan alokasi waktu. Kemudian langsung ke tujuan pembelajaran, di mana yaitu tujuan pembelajaran yang pertama mengenai pengetahuan, di mana siswa dapat memahami ciri-ciri cerita rakyat. Kemudian siswa dapat mengetahui berbagai jenis cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian ada tujuan pembelajaran keterampilan, yaitu siswa dapat membaca dan mengidentifikasi isi cerita rakyat dengan baik. Dan ada siswa dapat menulis cerita rakyat dan alur yang jelas dan struktur yang tepat. Kemudian ada tujuan pembelajaran dari sikap, yakni siswa dapat menghargai dan melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Kemudian ada siswa menunjukkan rasa ingin tahu dan keterlibatan aktif dalam kegiatan membaca dan menulis. Dan masuk ke materi pembelajaran, yaitu cerita rakyat, salah satunya ada pengertian cerita rakyat, ciri-ciri cerita rakyat, kemudian ada jenis-jenis cerita rakyat. Selanjutnya ada yang kedua, membaca cerita rakyat, di mana salah satunya yaitu teknik membaca yang baik, dan yang kedua menemukan informasi penting dalam cerita rakyat. Yang ketiga, menulis cerita rakyat, struktur cerita rakyat. Yang kedua, menulis cerita rakyat dengan kreativitas sendiri. Kemudian masuk ke bagian 3, yaitu metode pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, yang kedua demonstrasi, ketiga latihan individu, yang keempat tanya jawab. Masuk ke bagian 4, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana di sini ada kegiatan awal, yaitu guru memberikan salam. Kemudian yang kedua, guru mengondisikan kelas sebelum pembelajaran dibuka dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua murid atau KM. Kemudian yang ketiga, guru memonitoring kehadiran siswa, yaitu mengontrol kehadiran siswa. Dan yang keempat, guru melakukan persepsi dengan menanyakan pembelajaran sebelumnya, apa yang kalian pelajari pada pelajaran sebelumnya. Kemudian yang kelima, ada menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya memahami serta melestarikan cerita rakyat. Kemudian tak lupa disisipkan dengan motivasi, yaitu menampilkan sebuah cerita rakyat singkat dengan menggunakan media gambar atau audio. Kemudian ada mengajak siswa berdiskusi tentang cerita tersebut dan mengidentifikasi apakah itu cerita rakyat atau bukan. Dan langsung masuk ke bagian B, yaitu bagian inti, di mana membaca cerita rakyat, kemudian ada menyajikan, kemudian ada membaca, kemudian ada mengidentifikasi, yang keempat ada berdiskusi. Kemudian yang bagian inti dari yang kedua dari bagian inti, yaitu menulis cerita rakyat. Yang pertama, mengajak siswa untuk menulis, kemudian ada memberikan petunjuk mengenai struktur cerita rakyat. Kemudian yang ketiga, siswa mulai menulis cerita rakyat. Kemudian yang ke bagian ke C, yaitu penutupan, di mana yaitu salah satunya ada refleksi, di mana siswa diminta untuk menceritakan kembali secara singkat cerita rakyat yang telah mereka tulis. Dan kedua, mengajak siswa berbagi hasil karya cerita rakyat mereka dengan teman-teman. Kemudian yang ketiga, guru memberikan umpan balik dan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dalam penulisan cerita rakyat. Dan yang keempat, siswa diminta untuk memperbaiki dan melengkapi cerita rakyat yang telah mereka buat untuk dibawa pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu berdoa sebelum pulang.
Untuk medianya di sini ada media dan sumber belajar. Yang pertama media, gambar, ilustrasi cerita rakyat, kemudian ada video materi cerita rakyat. Yang ketiga buku cerita rakyat. Untuk sumber belajarnya yaitu buku teks bahasa Indonesia kelas 4. Yang kedua buku cerita rakyat dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian untuk bagian ke-6 yaitu penilaian keterampilan membaca dan menulis cerita rakyat, yaitu untuk penilaian pengetahuan atau membaca cerita rakyat, mulai dari aspek yang dinilai, kemudian indikator penilaian dan skor. Salah satunya memahami ciri-ciri cerita rakyat. Untuk indikatornya, salah satunya menyebutkan ciri-ciri cerita rakyat anonim, diwariskan secara turun-temurun, mengandung pesan moral, dan selanjutnya ada mengidentifikasi jenis cerita rakyat. Kemudian ada yang ketiga, aspek yang dinilai memahami pesan moral dalam cerita rakyat. Kemudian masuk ke penilaian keterampilan. Salah satunya yaitu untuk penilaian keterampilan menulis cerita rakyat. Aspek yang dinilai 1, struktur cerita. Yang kedua, kreativitas dalam penulisan. Ketiga, kejelasan dalam kelancaran bahasa. Yang keempat yaitu pesan moral. Masuk dengan kriteria penilaian dari 1, skor 1 sampai 3 kurang, skor 4 sampai 7 cukup, skor 8 sampai 12 baik, skor 13 sampai 16 sangat baik. Untuk selanjutnya ada deskripsi penilaian, itu ada penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan. Kemudian masuk ke rubrik penilaian, yakni untuk rubrik penilaian ini mengenai membaca dan menulis cerita rakyat. Aspek yang dinilai ciri-ciri cerita rakyat, yang kedua jenis cerita rakyat, ketiga pesan moral. Kemudian masuk ke penilaian keterampilan, yaitu menulis cerita rakyat. Aspek yang dinilai, yang pertama yaitu struktur cerita, kemudian yang kedua kreativitas penulisan, ketiga bahasa yang digunakan, dan yang terakhir pesan moral. Untuk deskripsi penilaiannya, skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4 sangat baik. Masuk ke refleksi, yaitu bagian ke-7. Pertama, ketercapaian tujuan pembelajaran, di mana isinya 1, apakah siswa dapat mengidentifikasi dengan baik ciri-ciri dan jenis-jenis cerita rakyat. Yang kedua, apakah siswa dapat memahami struktur cerita rakyat dan mampu menulis cerita rakyat dengan benar. Ketiga, apakah siswa menunjukkan minat dan partisipasi aktif dalam diskusi dan penulisan cerita. Kedua, masuk tantangan yang dihadapi. 1, beberapa siswa kesulitan dalam menulis cerita dengan struktur yang tepat dan membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ada siswa yang kesulitan dalam memilih bahasa yang tepat agar cerita lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian ada kemudian ada langkah tindak lanjut. Yang pertama yaitu memberikan latihan menulis cerita lebih lanjut dengan tema yang lebih bervariasi. Dan yang kedua, menggunakan metode yang lebih interaktif dan kreatif untuk membantu siswa yang kesulitan dalam menulis. Kemudian yang terakhir, yaitu memberikan umpan balik yang lebih spesifik untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyampaian atau tata bahasa yang kurang berkenan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.